Tren belajar online waktu pandemi kemarin itu naik banget secara drastis. Dan sekarang kayaknya udah mulai turun kali ya. Nah, gimana tuh nasibnya teman-teman startup yang bidangnya di education technology atau edtech? Ya, gimana nih strateginya mereka? Dan hari ini kita ditemani oleh kawan kita, Angga Fauzan. Beliau adalah CEO dan co-founder dari myskills.id, ya, perusahaan startup edtech yang usianya baru 1 tahunan dan sudah dapat funding dari East Ventures. Seru banget. Gak, makasih banget waktunya. Siap, sama-sama, Mas. Thank you banget ya. Dan ngomongin edtech tuh aku seneng banget ya, karena kan passionku ada di pendidikan ya. Ini sebelum kita mulai ngobrol nih, ceritain dulu dong myskills.id itu apa, supaya teman-teman tahu lah konteksnya kita ngomonginnya tuh apa sih gitu. Makasih, Mas. Iya, jadi buat semuanya, kenalkan saya Angga Fauzan, CEO dan juga co-founder dari MySkill. Jadi MySkill ini adalah platform upskilling, targetnya adalah mahasiswa ataupun yang profesional yang mereka mau merintis karir impiannya di dunia industri. Begitu. Jadi MySkill ini awalnya adalah project weekend, project malam saat saya masih bekerja di sebuah startup. Kemudian di tengah-tengah kami dapat investment dari East Ventures. Akhirnya ya udah kita full time ngurusin itu kayak gitu. Nah, ini menariknya kan gini ya, kalau kita ngomongin edtech itu kan tumbuh suburnya tuh pas pandemi kemarin kan ya. Jadi namanya investors tuh, wah duit itu ngalir semuanya ke edtech gitu ya. Nah, yang menarik ini kan dapat fundingnya tahun lalu ya, di 2022 kan. Benar, ya kan? Yang sebenarnya waktu itu udah turun banget. Iya, betul. Jadi tuh kayaknya appetite investors untuk dia gelontorin uang di edtech itu udah nggak seramai dulu di 2020 atau 2021 gitu ya. Apa sih yang ngebuat East Ventures tertarik untuk invest di myskills.id? Kalau jawaban detailnya mungkin di East Ventures yang tahu ya. Tapi kalau menurut kami ngobrol-ngobrol sendiri sih emang ada beberapa faktor. Yang jelas biasanya tuh venture capital ngelihat siapa foundernya, backgroundnya apa. Jadi nggak cuma tiba-tiba, oh aku biasa bikin kelas kemudian rame gitu. Tapi kebetulan saya sebelumnya kerja di salah satu pioneer edutech juga sebagai growth lead, jadi mungkin itu jadi peran juga. Kedua dari segi user base community-nya, jadi kita nggak akan bergantung sama dikit-dikit iklan, kalau nggak iklan nggak jalan gitu. Tapi kita waktu itu udah punya 500.000 member atau user. Dan yang ketiga adalah bisnis modelnya nih, kira-kira apakah dia cukup resilient, apakah dia gampang di-copy atau enggak, dan sebagainya. Karena seringkali di era sekarang orang berpikir edutech tuh ya udah aku bikin live class, aku bikin bootcamp, padahal kan faktor atau jenisnya edutech itu banyak banget, Mas. Gitu. Jadi itu juga penting, apakah kita punya ide bisnis yang nggak itu lagi gitu, nggak kelas online lagi. Gitu. Nah itu tuh menarik tuh ya. Tadi kan kamu nyebut nggak jenisnya edtech tuh beda-beda gitu ya. Boleh dong ceritain jenisnya apa aja gitu ya. Terus kenapa kok itu balik lagi ya, ketika investors East Ventures mau invest ke MySkills itu kan berarti tipe edtech-nya MySkills ini dianggap menarik bagi investors ya. Jadi oke, tipenya apa aja? Kalau sepengalaman saya waktu dulu kerja di edutech dan sekarang ngebangun, biasanya tuh ada 3. Boleh nyebut nggak tuh dulu kerja di mana? Zenius. Oh, di Zenius. Berapa tahun di Zenius? Sekitar 1 tahun. 1 tahun. Sebagai growth lead. Ya. Jadi saya melihat ada 3 faktor atau tiga tipe. Yang pertama adalah dari pemangku kebijakan. Jadi misalkan nih ada edutech yang fokusnya ngebantu pemerintah atau stakeholder terkait untuk manage sistem pendidikannya. Misalkan nih ada teman saya yang bikin semacam LMS untuk memudahkan dinas-dinas itu memantau pendidikan-pendidikan di SD, SMP, SMA tuh reportingnya, berkasnya, administrasi, sehingga bisa membuat kebijakan lebih baik buat pendidikan. Kedua dari sisi usernya nih, misalkan, oh saya mau belajar matematika atau saya mau belajar digital marketing di MySkill. Nah, itu dari sisi user. Atau enggak yang dari ketiga, yakni dari sisi orang yang butuh supply orang-orang punya skill tadi. Misalkan dari segi corporate nih, banyak edutech yang ngincar para perusahaan-perusahaan yang nanti butuh talent-talent yang udah terlatih. Jadi mereka ngelatih talentnya, nanti dikasih atau disalurkan ke company-nya. Atau mereka punya karyawan, mereka pengen karyawannya dilatih. Gitu. Jadi faktornya banyak banget sih. Berarti myskills.id masuk ke yang ketiga? Kita ada yang kedua dan ketiga. Jadi kita ada yang buat user, ada juga yang buat corporate. Usernya itu siapa? Usernya kita adalah young professional tadi, Mas. Jadi mahasiswa ataupun young professional. Mahasiswa kan belum profesional ya. Berarti students ya, dan young professional gitu ya. Berarti yang kedua dan yang ketiga ya. Kayak misalnya kayak ruang guru itu kan juga ke pelajar ya. Nah, dia berarti fokusnya ke pelajar. Kayak nomor 2 berarti ya, kayak ruang guru tuh ya. K12 tuh anak-anak SMA, anak SMP itu.
Oke, nah kalau myskills.id lebih banyak berat kemana itu? Ke professionals-nya atau ke mahasiswa? Saat ini kita masih berat di yang kedua tadi, yang banyak dari usernya. Mahasiswa ataupun yang profesional tadi. Jadi si end usernya. Ya, oke. Jadi ngebaginya yang nomor 2 itu adalah usernya adalah yang professionals dan college students gitu. Kalau yang tadi nomor 3 itu yang beli corporate maksudnya gitu ya, corporate. Untuk kepentingan corporate banget. Oke. Kan balik lagi nih, aku ngebahas investornya nih, East Ventures kan. Ini menarik soalnya kan gitu kan. Di tempat yang lain itu udah pada berhenti gitu, duitnya nggak ngalir gitu. Ini kok masih ngalir ke myskills.id gitu. Apakah artinya investor itu masih ngelihat ruang pertumbuhan dari edtech itu bagus, khususnya di tipe nomor 2 tadi? Saya sebenarnya gini Mas, selama saya dulu di kantor sebelumnya, edutech sebelumnya, kita melihat bahwa edutech itu seringkali dekat dengan segmen pelajar SD, SMP, atau SMA. Bayangin Zenius itu mungkin udah 16 tahun, 17 tahun gitu ya. Ruang Guru juga dari 2016 kalau nggak salah tuh ngurusin SMA, SMP, SD. Nah, yang upskilling nih, yang levelnya mereka udah level learning nih, yang udah kuliah, yang udah kerja, itu tuh sebenarnya baru digarap belakangan ini. Belum banyak. Sehingga ruang itu masih sangat lebar untuk dibuka gitu ya. Padahal kalau kita bayangin Udemy itu udah dari 2010, 2011 kalau nggak salah. Tapi di Indonesia belum ada nih yang banyak ke sana. Dulu paling bentuknya kan offline training gitu ya, corporate training aja, tapi belum sifatnya scalable. Jadi karena tadi jenisnya ada banyak banget, maka ruangnya juga banyak banget untuk disentuh gitu. Kita mau ngincar dari sisi siapanya nih, mau dari sisi usernya kah, atau pemangku kebijakannya buat ngebantu si orang-orang yang mereka didik kah, atau dari segi siapa sih yang akan nerima mereka gitu ya. Oh, yang nerima mereka adalah corporate misalkan gitu. Nah, kalau investor sendiri sebenarnya lebih tertarik sama yang young professionals-nya atau mahasiswanya? Sebenarnya menurut aku sih tergantung sama potensinya akan sebesar apa. Saya pernah ngobrol sama salah satu investor dari Cina, dia bilang, "Angga, kalau salah satu segmen kamu adalah mahasiswa, emang berapa jumlah mahasiswa di Indonesia?" Saya bilang, ya mungkin 6 juta sampai 10 juta. Terus kata dia, dikit banget. Di Cina tuh 50 juta katakannya. Oh iya, ternyata kalau kita cuma ngelihat mahasiswa, ternyata dikit banget. Sementara yang profesional itu bisa berkali-kali lipat lebih besar. Jadi sebenarnya poinnya adalah seberapa besar sih market size-nya gitu, Mas. Ngomongin tentang si users tadi ya. Aku tuh pengen tahu ya dari pandangan Angga sendiri, appetite users kita ya, orang Indonesia, khususnya mahasiswa dan juga yang profesional tadi untuk belajar secara daring, secara online itu seberapa besar menurut Angga? Nah, ini yang menarik sih. Banyak orang ketika awal-awal mungkin bikin edutech kayak gitu ya, mereka berpikir bahwa, oh ada Udemy bagus, mereka tinggal bikin video belajar, mereka jual, beres. Ternyata mungkin itu oke buat segmen-segmen yang di luar sana yang orangnya ya udah nggak masalah belajar sendiri gitu ya. Tapi orang Indonesia tuh sangat suka sama komunitasnya, sama engagementnya. Jadi mereka prefer bukan cuma soal materinya apa yang mereka dapatkan atau kelasnya gimana, tapi after kelasnya gimana atau before kelasnya gimana. Apakah mereka bisa tetap diskusi sama temennya? Apakah mereka bisa ngobrol langsung sama mentornya kayak gitu. Jadi culture-nya agak berbeda sih. Kalau kita push kayak di luar ada Udemy, kita pakai model Udemy juga nih, sama-sama jual model itu malah nggak works ya untuk Indonesia? Nggak bisa. Orang Indonesia banyak yang kayak kalau cuma nonton doang, YouTube aja misalkan kayak gitu. Artinya interaksi, engagement itu kunci ya? Kunci. Jadi orang Indonesia lagi sih Mas, lagi. Ya kita orangnya sangat sosial banget gitu ya, belajarnya tuh dari orang, bukan dari video gitu ya? Benar. Dan di myskills.id itu memasukkan unsur itu? Benar. Jadi kita ada banyak grup, sebenarnya banyak banget di grup-grupnya kita yang suka engage sama mereka. Misalkan either mereka simply saling chat, diskusi, ketemuan dan sebagainya, atau kita juga kadang sering bikin offline event. Offline-nya baik cuma kita makan-makan, ngobrol-ngobrol, sampai kadang kita nonton film One Piece bareng kayak gitu ya. Jadi bentuk engagement-nya mesti di-mix sih. Nggak bisa kita kayak tadi doang gitu. Nih, barang, beli, udah gitu. Bisa. Grup itu mereka buat sendiri atau itu dari diinisiasi? Dari kita. Mereka nggak bisa buat grup sendiri? Mereka bisa request ke kita, karena misalkan kita pakai platform nih, let's say kita pakai Discord atau Telegram gitu ya. Kalau mereka buat sendiri kan jadi scatter tuh Mas. Ada yang tahu, ada yang enggak. Biasanya mereka bisa input ke kita, kayak butuh grup soal parenting deh misalkan, atau grup soal daerah Jakarta nih misalkan, nanti kita bikinin. Grupnya itu di Discord ya? Bisa Discord atau Telegram. Tapi tidak di aplikasinya? Enggak, bukan di kita di website. Nah ini yang menarik Mas. Saya punya teman, dia ngebangun edutech juga nih, targetnya juga sama yang profesional. Tapi salahnya dia, kata dia ya, dia merasa, oh kita bikin aplikasi dulu. Padahal at the end,
churn rate-nya tinggi karena misalkan kalau yang profesional kan, let's say mereka ingin belajar coding atau ingin belajar Excel gitu ya. Kalau dikasih HP kan kecil banget mas, mau buka tutorialnya gitu kan. Sementara orang suka belajar pakai laptop nih gede gitu ya layarnya. Akhirnya aplikasinya dia take down padahal udah invest gede banget, baru dia sekarang mau ke website. Iya. Web based ya. Iya. Balik lagi, walaupun aplikasinya di website, kan bisa juga sebenarnya dia membuat fitur di dalam websitenya, ada grup kan bisa. Benar, ya? Nah bisa. itu lebih bagus dilakukan di dalam websitenya atau justru malah pakai Discord atau WA bahkan yang udah lebih familiar ya? Sebenarnya kalau dari Mysel sendiri karena kami baru, jadi kita mau testing dulu dari platform yang udah ada. Karena prinsipnya adalah jangan sampai kita invest gede, taunya nggak ada yang make gitu. Kayak tadi tiba-tiba bikin aplikasi nggak ada yang make, itu bikin aplikasi udah mahal banget gitu kan mas. Gitu. Bertahap. Oke, itu tuh menarik ya. Berarti cara belajar orang Indonesia itu memang pertama dari orang secara langsung. Benar. Kalaupun nggak belajar, sebenarnya gue kenal sama mentor, gue pernah nongkrong sama mentor, itu tuh ngefek banget ya. Efek banget ya. Itu tuh menarik ya. Jadi gue pernah juga ngobrol sama beberapa investor ya. Terus aku ngasih beberapa gagasan lah tentang karena passionku di pendidikan kan ya gitu. Terus tanya, oke, Pak mau pendidikan ya? Oke, kita tertarik mau invest nih. Tapi kita punya satu pertanyaan gitu. Udah ada aplikasinya belum? Gitu. Itu mesti di-challenge balik. Iya, itu nanyanya begitu gitu. Terus CTO-nya siapa? Oh, pokoknya tech banget lah gitu ya. Terus bilang, belum ada gitu. CTO-nya siapa? Belum tahu gitu. Dia aja penasaran, lo gimana sih? Lo kan pengen terjun di edtech ya. Dia nyebutnya edtech. Gue nggak tahu sih sebenarnya yang gue pengen buat ini disebut edtech atau tidak ya. Pokoknya gue pengen kontribusi di pendidikan Indonesia aja deh gitu. Bentuknya apa namanya? Gue kagak tahu gitu. Tapi ngobrol santai sih gitu ya. Mending kita collab mas. Siapa? Terus gue bilang gini, Pak, kalau menurut saya Pak, itu urusan mau aplikasi kayak mau teknologi di belakangnya, itu belakangan Pak gitu. Bener. Justru yang perlu kita pikirin adalah cracking dulu how people learn in Indonesia. Agree. Gitu kan? Agree. Terus redesigning the curriculum, the learning journey, experience gitu. Karena kalau itu udah ngeklik ya, lu tinggal build teknologi untuk mensupport itu kan gitu. Bentuknya itu logika gue bener nggak? Bener banget. Karena kebetulan mas, saya beruntungnya juga adalah saya punya istri tuh dia guru. Jadi dia sering banget ngasih banyak masukan soal gimana teaching method yang oke dan sebagainya. Jadi itu ngebantu banget sih. Belum lagi saya juga ngebangun komunitas di bidang pendidikan dari zaman kuliah, itu juga ngebantu banget. Makanya tadi saya bilang untuk mungkin siapapun yang mau bikin edutech jangan simply mikir aku bikin workshop habis itu udah gitu kan. Karena faktornya banyak ya mas. Karena kan kita maksudnya workshop yang di cuma sekadar online apapun lah bentuknya gitu kan. Berpikir bahwa kita tuh bisa bikin edutech sesederhana itu. Karena gimana pun suka nggak suka kita mempengaruhi bagaimana orang berpikir. Bagaimana orang berkembang. Kalau salah arah atau engagementnya nggak tepat bisa kemana-mana gitu kan mas. Oke, itu yang menarik tuh ya. Jadi bahwa orang Indonesia ternyata kalau cuma sekedar nonton video doang, di YouTube juga ada gratis kali gitu ya. Di Udemy bahkan lebih murah, lebih banyak videonya kali ya kalau dia bisa bahasa Inggris ya gitu ya. Oke. Nah, ngomongin tentang pandemi dan sekarang ya setelah pandemi ya. Kan waktu pas pandemi kemarin emang kan lagi naik ya. Jadi jumlah users untuk yang online courses itu kan naik banget gitu. Dan sekarang udah mulai turun gitu ya. Ada khawatiran nggak bahwa trennya akan terus turun gitu ya? Karena kan bidangnya kan dari situ kan bisnisnya. Sepakat. Saya selalu percaya bahwa yang pertama rezeki itu nggak akan kemana. Jadi saya kesana dulu. Jadi itu yang saya coba terus-menerus challenge. Makanya justru di bulan Februari kemarin tuh kita all time high untuk purchase. Jadi ada satu hari itu kita hampir 50.000 purchase mas. Purchase ini ya berarti paket? Iya. Oke. Satu hari subscription atau package dari satu modul? Subscription. Oke. Jadi itu satu hari itu berapa puluh ribu gitu ya. Saya lupa jumlahnya, tapi itu all time high-nya kita. Dan dari situ kita semakin optimis justru bahwa ke depan tuh ruangnya akan besar. Jadi pandemi ini bukan sebagai peak, tapi dia lebih ke pembuka jalan atau pembuka pikiran. Oh ternyata kita memperkenalkan ya, ini ada loh model belajar yang baru gitu. Kita dipaksa buat kesana. Iya. Dan wajar ya karena gitu ya hype life cycle ya. Benar. Wajar lah awal hype dulu lah ya. Hype dulu. Mungkin ntar agak turun tapi saya kan sih nggak bakal drop sih. Karena at the end ya orang butuh upskilling, orang butuh dia mungkin butuh kerja juga atau butuh bisnis atau freelance dan sebagainya. So kalau kita di hype life cycle itu ya, kalau menurut Angga itu ini kan yang hype tingginya kan udah lewat nih, ya kan? Ya kan tadi Angga bilang kan, kayaknya nggak turun sampai mulai dari nol lagi kan nggak kan ya gitu ya. Terus harusnya kan dia melandai gitu ya, satu titik gitu ya. Sekarang ini statusnya udah melandai atau masih turun, nunggu melandainya entar? Nah, tergantung sama bisnis modelnya.
saya bisa bilang. Karena gini Mas, saat ini kayak yang tadi saya bilang, banyak orang-orang bikin quote-on-quote edutech itu kurang lebih copy paste daripada yang lainnya. Jadi barrier to entry-nya jadi lebih mudah. Misalkan dia bikin training online atau bootcamp gitu kan. Saya punya teman, dia mau kerja sama bareng sama saya, tiba-tiba dia bikin sendiri. Atau saya ngobrol sama agensi, dia ngobrol-ngobrol mau bantuin MySkill, tiba-tiba dia bikin sendiri. Nah, di situ kita ngelihat bahwa, kalau kita model bisnisnya adalah quote-on-quote bootcamp ini, atau training online kayak webinar, semua orang bisa copy. Jadinya kita sebagai founder juga mesti mikir produk apa yang cukup inovatif sehingga satu dia bakal resilient terhadap kompetisi. Kedua, dia nemuin another hype yang baru. Jadi kan kalau ngomongin produk life cycle kan dia mungkin turun tadi harus nyari naik yang baru apalagi nih. Mungkin jadi disitulah kita mesti mikir fitur baru, inovasi baru dan sebagainya. Apa yang ngebuat myskills.id punya resiliensi itu? Kalau saya selalu percaya bahwa user-user kami sih. Karena mereka tuh sangat banyak ngasih input kepada kita, misalkan, kayaknya ini bisa diimprove, kayaknya ini bisa dikembangin, kayaknya ini jadinya sama-sama aja sama yang lain. Coba apa ya yang bisa buat kita berbeda. Jadi kami sangat mencoba mendengarkan apa yang user kami bilang dan kami coba langsung improve gitu. Karena seringkali kita tuh kadang tuh terlalu arogan gitu Mas, nggak mau dengerin dan merasa kita jago sendiri gitu. Menurut saya sih aset terbesar atau potensi terbesarnya justru orang yang udah beli. Karena mereka yang ngerasain kurangnya apa improvementnya. Dan dari situ mereka bisa ngajakin teman-temannya gitu. Makanya kalau kita ngelihat sekarang itu trennya di tahun 2023 ke sana ada istilah community led marketing. Bukan product led lagi atau budget led lagi, tapi community-nya. Kalau kita lihat Notion atau Duolingo, mereka sangat kuat di community-nya, gitu. Jadi budget spend-nya mungkin mereka nggak terlalu banyak, tapi orang yang mereka udah acquire bisa ngajakin yang lainnya, gitu. Itu sih Mas, trennya ke sana juga. Oke, saya rasa kalau kita bicara the power of user feedback itu emang udah kagak ada matinya lah. Lo emang itu yang bisa nyelamatin perusahaan lo gitu kan. Namun tentu saja kan nggak mungkin myskills.id bisa tetap terus bertumbuh kalau secara produknya itu sendiri itu punya keunikan dong, kan gitu kan. Nah itu pertanyaan gue, yang ngebuat myskills.id itu unik tuh apa sehingga jadi susah di copy. Yang kedua adalah memberikan value yang itu nggak diberikan oleh yang lain gitu. Jadi memang saya sendiri sangat bangga dengan saya punya tim. Jadi kami timnya dikit banget, nggak pengen banyak-banyak gitu ya. Dan ada berapa sih, Bang? Sekarang tuh sekitar 30-50. Dan itu semua programming dan sebagainya in-house? Udah in-house semua. Cuma 30 orang? 30-50. Ya, WhatsApp juga dulu cuma segitu sih pas kan? dia akuisisi Facebook ya. Iya kan. Jadi dari situ kerjaan kami Mas biasanya nih tiap Senin nih, misalnya tiap Senin tuh kita selalu nge-planning apa yang kita mau coba improve gitu kan. Oke, kemudian di Rabu kita selalu datang dengan kita udah riset di mana aja dari apa yang tadi kita mau improve. Misalkan kalau riset di Indonesia atau di luar, Jumatnya kita decide. Kita dari segala macam ideation tadi kita sortir, kita pilih kayak design thinking aja Mas. Simple. Dan itu proses kayak gitu sih yang internally kami coba biasakan dengan beberapa divisi yang relate banget sama growth-nya MySkill. Jadi itu nge-keep. Jadi culture mungkin ya. Culture. So, culture kan yang meng-enable akhirnya muncul sebuah produk yang punya unique value propositions. Pertanyaan gue sebenarnya UVP-nya tuh apa gitu? Yang si customer bisa dapetin di myskills.id tapi dia nggak bisa dapetin di tempat yang lain gitu. Let's say kita ngomong soal salah satu produknya MySkill, misalkan e-learning nih. E-learning itu simply mungkin kayak Udemy ya, orang bisa nonton, belajar gitu ya. Tapi konsep e-learningnya MySkill itu pembayarannya kayak Netflix. Jadi sekali bayar bisa akses semua materinya. Sekarang kita udah hampir 1000 materi. Jadi ada ngomongin marketing, ada ngomongin Excel, finance, dan sebagainya itu lengkap. Satu, jadi kita mencoba mendemokratisasi orang tuh untuk belajar apapun. Yang kedua, kami nggak cuma pendekatan dari segi videonya tadi, tapi kita combine sama community-nya. Jadi misalkan nih, kita ada konsep kayak study with me. Jadi kalau orang nonton sendiri-sendiri kan bosen nih. Mending dia bisa kayak, di jam nonton bareng gitu. Iya, nonton bareng jam 7 sampai jam 8 kita nonton bareng yuk, buka laptopnya masing-masing via online gitu ya. Kita Zoom nonton bareng, belajar bareng, habis itu kita bahas bareng-bareng. Tapi pasti pakai Zoom untuk nonton atau? Enggak, bukan ya. Maksudnya untuk diskusinya after the learning. Nontonnya tetap di aplikasinya, di website masing-masing. Gitu kan. Itu yang kedua misalkan. Ketiga, ketika mereka belajar di video tadi, kita suguhin dengan banyak hal kayak misalkan pretest, post-test, modul praktik, reading list, macam-macam. Jadi sumbernya tuh banyak gitu kan. Dan satu lagi yang kami rasa powerful adalah di MySkill itu kita pakai skema learning path.
Jadi kalau kita belajar di YouTube itu kan kita scattered Mas, bingung mau belajar dari mana sampai mana. Kalau di MySkill itu, let's say learning path-nya adalah digital marketing. Di learning path ini ada misalkan Facebook Ads, ada social media, ada YouTube dan sebagainya. Nah di masing-masing topik tadi kita ajarkan dari basic sampai advance. Jadi orangnya bertahap gitu. Karena seringkali saya lihat di players lainnya itu ya udah yang penting banyak, yang penting rame. Jadinya orang belajarnya nggak jelas atau bingung mulai dari mana. Jadi orang nggak ngerasa engage juga gitu kan. Sementara kalau saya ngelihat ya belajar gitu tuh butuh kayak kita waktu sekolah. Oh buku bab 1, ada kurikulumnya jelas lah ya gitu kan. Gitu. Konten-konten yang ada di myskills.id itu dibuat sendiri atau itu partners? Oh, Jadi kita kayak dia kerjasama. platform. Kita kerjasama sama experts dari berbagai companies. Jadi mereka yang bikin sebenarnya. Bagi hasil gitu dengan mereka? Oh enggak, jadi kita sistemnya beli putus. Jadi misalkan kayak gini, kita punya materi ngomongin soal marketing management gitu ya. Oh kita punya teman yang udah senior banget nih, udah 10 tahun, 15 tahun di berbagai bidang marketing, dia bisa ngajar itu. Abis itu diskusi sama dia dan beberapa mentor-mentor lainnya gitu ya. Yuk kita rumusin kira-kira learning path-nya gimana, topiknya gimana, materinya gimana. Jadi kami percaya bahwa yang paling paham soal bidangnya ya mereka, gitu. Kita ajak ruang diskusi, abis itu ya udah kita buat pelan-pelan bareng mereka. Jadi gitu. co-creation ya sama ahlinya. Creation karena gini Mas, kalau misalkan kita lihat di Udemy ya, misalkan saya nyari graphic design, itu ada 10.000 Mas. Bingung kan? Jadi mau belajar yang mana kan? Di kita mending satu topik yang panjang dari basic sampai advance, tapi bener-bener di-craft dengan maksimal, gitu. India berapa waktu yang lalu itu kan agak geger di attack-nya ya. Masih nggak tahu lah ya. Waktu pas pandemi itu jamur itu banyak banget gitu ya. Terus tiba-tiba rontok satu-satu. Benar. Gitu ya. Dan itu rontoknya itu udah gede gitu. Banget. Rontok itu jadi benar-benar giant itu benar-benar jatuh gitu ya. Menurut Angga hal yang sama akankah terjadi di Indonesia? Sudah terjadi sebenarnya. Karena tadi aku bilang di Indonesia itu edutech seringkali dikaitkan sama K12. Jadi SD, SMP, SMA mau ujian sekolah, ujian nasional, SBMPTN atau SNMPTN itu market besarnya mereka. Waktu saya di Zenius atau saya ketika lihat ruang guru dan sebagainya, memang beda market mereka tuh kebanyakan justru kelas 12. Padahal siswa kelas 12 di Indonesia tuh cuma 1,5 juta Mas. 1,5 juta nih siswa kelas 12 kalau nggak salah. Jadi lebih banyak mahasiswa dong? Iya. Jadi ini siswa kelas 12-nya aja nih, yang mau lanjut kuliah, yang benar-benar butuh tes untuk SBMPTN gitu, cuma sekitar 1,5 juta. Dan itu dibagi kuenya sama ada Zenius, ruang guru, Pak Hamife dan sebagainya. Belum lagi masing-masing mereka punya free trial. Adik saya dulu ikut 3 aplikasi Mas, free trial semua. Udah kayak suruh bayar nggak mau ya? Iya kan? Udah kayak premium aja kan kalau udah pakai dari berbagai aplikasi kan. Dan udah kayak gitu tiba-tiba Mas Nadim kemarin bilang SBMPTN kita hapuskan. Mau gimana coba? Ya kan? Oh, mereka andalannya itu di ujian masuk perguruan tinggi ya? Benar, core-nya kelas 12. Paretonya di sana lah. Paretonya di sana. Nah, sementara MySkill kami melihat bahwa upskilling itu tidak terkait sama kebijakan siapapun. Ya kan? Ya itu kebijakan yang bersangkutan. Kalau dia mau upgrade apa enggak kan? Benar, gitu kan? Benar. Jadi kita somehow mungkin lebih resilience dari segi kebijakan pemerintah, karena mau pemerintah bikin kebijakan apa orang tetap butuh kerja anyway gitu, kecuali pemerintah bikin ya udah kita semua digaji gitu kan ya mungkin itu jadi kendala, tapi kan nggak mungkin gitu ya. Gitu. Jadi kita mesti berpikir bahwa apakah bisnis kita resilience termasuk sama politik atau kebijakan policy. Ini kan pemerintah itu kan sudah keluar kebijakan ya bahwa mengizinkan ada universitas daring kan ya. Jadi universitas cyber lah sebutannya kan gitu kan ya. Menurut Angga sejauh mana ketika ada kampus yang itu full digital, jadi full daring dan itu udah terakreditasi gitu ya, udah ada izinnya gitu. Benar. Sejauh mana masyarakat Indonesia tuh punya appetite untuk kuliah di kampus yang full daring? Jadi sebelumnya saya dulu S2 tuh di Edinburgh. Edinburgh University itu adalah salah satu kampus pertama di UK yang bikin kuliah daring, Mas. Kalau nggak salah dari tahun 2000-an tuh mereka udah ada tuh. Jadi dari situ kita belajar bahwa mungkin yang daring itu bisa ngincar segmen-segmen tertentu. Misalkan yang terkendala sama jarak gitu ya. Atau terkendala sama hal-hal tertentu yang mungkin nggak bisa di-achieve ke sana. Tapi saya percaya bahwa dunia kuliah atau kemahasiswaan itu tidak hanya bisa didapat dari ruang-ruang kelas. Saya selalu percaya bahwa ada alasan kenapa IPK 4. Karena 96-nya di luar kelas.
ada di sekre-sekre himpunan, ada di kegiatan-kegiatan kepanitiaan ada di situ, ada di demo-demo yang dijalankan. Jadi ya mungkin somehow dari segi edukasi sedikit bisa dapat, tapi kemahasiswaan itu lebih daripada sekedar itu sih, Mas. Kalau kaitan sama appetite-nya gitu, jadi sejauh mana sih peluang kampus-kampus yang fully digital tadi itu bisa dapetin mahasiswa? Saya yakin tetap bisa dapat, apalagi mungkin kalau ngincer kayak kelas karyawan gitu kan, atau kelas-kelas yang ya udah kerja, atau mungkin simply orang-orang yang ya udah aku butuh sertifikasi buat bisa naik jabatan, bisa jadi, Mas. Itu gede banget mungkin ya. Kalau untuk lulusan SMA nggak? Kalau buat SMA kayaknya agak susah karena mereka tuh ya orang Indonesia butuh sosialis banget sih, Mas. Ya balik lagi ya, yang tadi yang edtech yang sifatnya non formal aja susah. Dan itu pendek aja butuh sosialisasi, apalagi ini yang panjang 4 tahun gitu Benar, susah sih. Susah artinya sih. hybrid lah ya yang paling memungkinkan. Mungkin hybrid. Gitu. Ya, jadi get the best of both worlds ya, gitu ya. Simplicity dan kemudahannya online, tapi juga ada engagement langsung manusia ketemu manusia. Benar, gitu ya. dunia kemahasiswaannya juga tetap hidup. Demonya ntar juga nggak online jadi. Lucu ya kalau demo online. Oke. Kalau misalnya kita bicara market lagi ya, balik market ya. Artinya edtech ini akan tumbuh bagus di Indonesia ketika menyasar justru tidak hanya K12. Tidak hanya nah, kalau yang K12 itu masih punya peluang nggak sebenarnya? Menurut aku sih tetap akan punya, tapi mungkin skemanya jauh lebih personalized. Misalkan sekarang tuh yang lagi rame justru ini, Mas. Saya lihat adalah anak-anak SD mungkin di kota gitu ya, yang butuh private tutoring. Jadi kayak berlima, bersepuluh. Ya berarti makin niche dong marketnya. Makin niche. Yang main kan banyak. Benar. Marketnya makin sempit. Benar. Benar. Jadi makin niche. Karena mereka makin sadar bahwa kalau kita ngincar kelas 12 aja untuk ujian SBM atau SNMPTN, itu bergantung banget sama kebijakan. Iya, benar juga sih. Oke, artinya nanti pergerakan marketnya emang mengarah ke mahasiswa dan yang profesional sih ya? Iya, karena dia lebih resilient. Iya. Nah, kalau mahasiswa tuh sebenarnya belajar apa tuh kebanyakan tuh? Iya, sebenarnya kalau mahasiswa itu adalah mereka nyiapin karirnya, Mas. Oh, jadi tetap ujungnya tuh ke karir. Benar. Bukannya dia kayak, dia kuliah misalnya di sastra, terus dia ambil my skills yang kaitannya sama sastra, itu enggak ya? Enggak. Karena gini, dari data, saya lupa, kalau nggak salah ada yang bilang bahwa hampir sebagian besar mahasiswa di Indonesia itu ngerasa salah jurusan. Saya lupa data dari siapa, nanti mungkin bisa dicek. Sebagian besar mahasiswa ngerasa salah jurusan. Maka dari itu, MySkill tadi sifatnya kita sekali subscribe bisa belajar semua. Jadi misalkan saya nih, anak sastra Inggris misalkan, karena nggak keterima di mana-mana, ya udah ya keterima sastra Inggris. Tapi saya bisa tetap belajar marketing di MySkill, bisa belajar data analisis, bisa belajar macam-macam di sana. Gitu sih. Beberapa teman-teman saya yang di edtech ya, yang menyasar profesional khususnya itu diuntungkan dengan program kartu prakerja, ya kan? Saya nggak tahu di MySkill juga ada pasti ya? Kita nggak. Oh, sama sekali nggak? Belum mungkin ya, tapi sekarang nggak. Itu banyak banget kan, itu kan dan itu kan subsidi pemerintah untuk mereka yang mau kursus gitu kan. Iya, jadinya tapi malah jadi bias. Gimana? Karena ya kita nggak benar-benar dapetin purchaser yang benar-benar dia tuh mau belajar dan mau bayar. Karena saya pernah dengar beberapa praktek-praktek yang kurang rapi, ada yang sampai kayak ngegalang massa di masyarakat di desa atau di kampung untuk didaftarin prakerja. Ada kayak gitu, supaya dia bisa dapat ini ya, students ya, benar. users ya. Dianya dapat duit, orang yang didaftarin tadi dapat duit juga. Ya. Tapi ya jadinya nggak optimal tadi. Orangnya dapat duit karena di kartu prakerja itu dibayar juga ya? Iya, dibayar. Oh wow. Dan sekarang prakerja sistemnya udah ganti. Dulu kan sifatnya video belajar nih, satu orang bisa dapat 16.000 atau berapa gitu ya. Sekarang sifatnya online live class. Jadi kayak bootcamp. Dan kalau nggak salah pembayarannya hanya diberikan full ketika let's say 60% dari siswanya itu retain gitu. Jadi memang mesti mikirin retention-nya juga. Nah, sekarang saya rasa prakerja udah jauh lebih bagus sih sistemnya. Kalau dulu kan ya udah asal ada orang beli, dan jadi bisa disetting, Mas. Ada yang kayak gitu katanya sih. Ada rencana myskills.id itu? Mungkin. Tapi karena kami merasa bahwa prakerja itu sangat policy based, jadi kita nggak akan rely di sana. Karena teman-teman saya yang rely di prakerja, akhirnya sekarang bingung. Iya. Bingung. Ya. Walaupun kan udah diputuskan lanjut ya di 2023 ya. Cuma kita nggak tahu kan 2024 kayak gimana. Dan skemanya juga udah berubah sekarang pun di 2023. Nggak bisa kayak dulu lagi yang terima miliaran gitu ya. Gitu. Iya. Terimanya di belakang ya. Iya. Kan nunggu sampai dia udah pasti lewatin sekian lama. Dan harus retain nih. Yang dibayar yang retain tadi. $1 million questions-nya online learning itu kan seberapa efektif sih gitu. Jadi setiap kali aku diajak ngobrol sama orang-orang kampus kayak sama sebagainya kan ngomongnya gitu kan. Menurut Angga gimana? Sebenarnya balik lagi ke objektifnya apa.
Kalau di MySkill kita ngelihat bahwa orang di MySkill itu secara umum ada empat jenis, Mas. Satu, dia emang belajar di MySkill untuk dapat kerja. Fully, either mereka masih mahasiswa atau dia fresh graduate atau dia nganggur bertahun-tahun, dia pengen dapat kerja. Yang kedua adalah mereka pengen buka sampingan baru, misalkan, oh aku pengen jadi marketer nih, sebenarnya walaupun aku udah kerja, pengen buka sampingan. Yang ketiga, dia punya bisnis, dia mau grow bisnisnya dia. Dan yang keempat, simply dia mau upgrade dia punya skill. Jadi mau lanjut belajar aja gitu kan. Ibaratnya aku udah jadi manajer marketing, pernah ada salah satu banking tuh manajer marketingnya ngajak 20-30 timnya buat belajar di MySkill. Barengan tuh, live class bareng-bareng. Jadi biar mereka tuh upgrade gitu kan. Nah, soal efektivitasnya, balik lagi ke tujuannya mereka tadi apa. Kalau yang nggak terima kerja, banyak juga alumni MySkill yang akhirnya nggak terima kerja, walaupun bayarnya kelasnya murah banget. Cuma 500.000 misalkan, sementara di kompetitor bisa 2 digit juta gitu kan. Gitu sih, balik lagi ke tujuannya. Terus kembali lagi ke pertanyaannya gitu, efektivitasnya seberapa baik gitu? Atau gini dulu, sebelum masuk ke situ deh, ukurannya dipakai apa sih? Untuk supaya kita bisa bilang gitu ya, oh ini efektif ini enggak gitu, itu ukurannya apa? Ya, makanya tadi aku bilang tergantung sama tujuannya. Nah, masing-masing tujuan ini kita mesti breakdown sama seberapa lama dia akan bisa mencapainya. Let's say, oh aku pengen dapat kerja. Oke, apakah tiba-tiba ketika kamu belajar sekarang, kelar sekarang, besok dapat kerja? Belum tentu. Mungkin dia mesti ada proses apply, proses wawancara, mungkin butuh 3 bulan sampai 6 bulan untuk dapat terima kerja gitu kan. Jadi kita akan susah sekali untuk nge-track apakah dari sini langsung terima kerja, apakah dari sini langsung dapat bisnis sampingan. Tapi dari segi before and after-nya, dia sebelumnya nggak bisa apa, sekarang jadi bisa. Gitu. Karena di MySkill itu kan kita fokusnya upskilling ya, bukan cuma sekedar belajar, bukan cuma sekedar getting knowledge. Jadi yang kita fokuskan adalah misalkan penguasaan tools-nya, atau pembuatan strateginya misalkan. Sebelumnya dia nggak ngerti Excel, misalnya, oh sekarang jadi bisa. Ya udah, simply kayak gitu, Mas. Sejauh mana ya, kan kayak MySkill dan banyak teman-teman edtech itu kan fokusnya pada informal education kan ya. Sejauh mana edtech itu bisa juga digunakan untuk yang formal education? Justru sekarang MySkill tuh kerjasama sama sekitar hampir 20 kampus di Indonesia untuk kita ngebangun gimana caranya kampus-kampus yang ada ini bisa makin up to date dengan kehidupan yang ada di dunia profesional. Bahkan besok aku mau ketemu kita besok ada forum kayak Ikatan Karir Center Nasional gitu, Mas, untuk ngebahas gimana nih semua karir center yang ada di Indonesia ini bisa memastikan bahwa mahasiswa-mahasiswa itu bisa kerja abis ini, prepare karirnya abis ini. Jadi kesana sih yang kita bangun. Nah, kalau misalnya ada orang yang pengen join ke edtech gitu ya, atau bukan sebagai karyawan ya, tapi ingin jadi usersnya gitu ya, pengen jadi usersnya. Oh, pengen jadi users. Yang itu dulu deh, yang usersnya dulu itu. Gini, bisa jadi nih, ini MySkill nih, udah bagus gitu ya. Tapi ada juga gitu sekelompok orang yang ikut program sini, jadinya nggak oke. Ada sekelompok orang ikut program yang sama, jadinya oke gitu. Nah, apa yang ngebedain di antara dua kelompok orang ini gitu? Aku akan lihat bahwa yang pertama pasti background-nya. Background-nya itu pasti jelas. Karena gini, mungkin ketika kita bikin kelas marketing gitu ya, orang yang mungkin sebelumnya udah pernah ngulik sosial media, orang yang sebelumnya mungkin kuliah di marketing, orang yang mungkin sebelumnya pernah magang di bidang marketing, pasti nggak bisa dipungkiri mereka akan jauh lebih cepat nangkep daripada orang yang sama sekali nggak tahu apa itu marketing, tiba-tiba bingung gitu kan. Makanya kalau di MySkill, kita selain tadi ada grup besarnya, ada juga kelompok-kelompok kecilnya untuk belajar bareng. Jadi ada kayak mentor-mentornya, Mas. Gitu, untuk ngebimbing mereka, mandu mereka, biar mereka juga ngerti dan nggak ketinggalan. Jadi supaya seseorang itu bisa take the best of layanan online learning itu, maka yang dia harus siapin apa tuh? Fondasinya. Misalkan gini, di MySkill itu ketika kita onboard user baru, kita kasih semacam reading list. Kita kasih semacam reading list, jadi mereka coba deh baca dulu. Ada artikel apa, ada e-book apa, dan sebagainya. Jadi when mereka ikut pelatihannya, mereka nggak mulai dari nol. Pertanyaan, orang Indonesia mau nggak sih baca pre-reading? Kalau di kita sih mau ya, karena mungkin mereka udah bayar ya. Iya. Oh, karena udah bayar. Gue soalnya pengalaman di dunia training 20 tahun lebih gitu ya. Setiap kali karyawan mau masuk workshop, kita kasih pre-reading, nggak ada yang baca. Mungkin karena yang bayar corporate-nya kali ya. Karena bayar corporate itu ya. Jadi kuncinya adalah bayar gitu ya. Nah, itu ngomongin bayar nggak bayar ya, kan beberapa teman-teman itu kan kayak, oh kita terus buat pendidikan gratis gitu. Menurut Angka, sebenarnya wise nggak sih atau pas nggak sih kalau kita buat pendidikan itu gratis gitu? Ya, aku lebih sepakat bahwa pendidikan itu mesti affordable, bukan gratis. Karena kalau gratis, takutnya nggak sustainable, Mas. Mesti diinvest terus. Ya kalau mungkin dari pemerintah, ya nggak apa-apa lah ya dia bikin sekolah gratis. Tapi kalau buat bisnis, kayaknya agak susah.
gitu. Saya pernah dengar speech-nya dari salah satu C-levelnya Duolingo. Dia pernah bilang gini, masalah terbesar dari bisnis pendidikan adalah peserta harus bayar. Peserta harus bayar. Maka si pihak bisnisnya, entitas bisnisnya mesti mikir gimana caranya dari sisi Duolingo ya. Mereka peserta tuh nggak harus bayar untuk bisa belajar. Makanya kalau di Duolingo tuh ada iklannya. Tapi kalau di Indonesia mungkin agak susah dibikin kayak gitu. Nah, maka dari itu kalau di MySkill, kita fokusnya gimana caranya bisa affordable. Jadi semua bisa tetap ikutan. Karena kita ada yang murah banget, ada juga yang gratis gitu ya. Ada juga yang sedikit mahal, ratusan ribu. Jadi bisa menjangkau banyak segmen. Gitu. Karena kalau fully gratis dan itu dijalankan sama entitas swasta atau bisnis, takutnya nggak sustainable. Gitu. Tapi bukan berarti kalau dia murah, itu lantas nggak bagus atau nggak layak. Misalkan nih, Mas sama saya nih misalkan kita bikin workshop gitu ya, gratis. Apakah tiba-tiba itu murahan karena gratis? Kan nggak juga. Itu kan ada willingness di sana. Sama juga kayak MySkill. MySkill kita bikin kelas-kelasnya, kita bikin e-learningnya sangat affordable karena saya pribadi ada trauma, Mas. Jadi dulu waktu sekolah, itu saya nyaris putus sekolah berkali-kali, kemudian sering harus minta surat izin buat ikut ujian karena belum bayar, dan itu sangat traumatik. Tiap hampir ujian tengah sekolah, ujian tengah semester, atau ujian semester harus kayak gitu. Saya ngerasa bahwa ketika orang lain harus ngadepin hal yang serupa, saya kasihan sama mereka. Karena nggak punya duit nih untuk bayar mahal-mahal, makanya kita bikinnya affordable. Tapi di sisi bisnis mesti balance juga, gimana tetap bisa ngidupin bisnisnya untuk terus-menerus berkembang. Gitu. Oke, last questions. Sayangnya harus last questions ini ya, karena waktu ya. Bagi teman-teman yang ingin terjun di startup edtech, gitu, sarannya Angga apa untuk mereka? Oke, yang pertama mesti wise dulu bahwa edutech ini punya sedikit perbedaan daripada yang lainnya karena dia itu bergerak di bidang pendidikan yang quote on quote mempengaruhi pola pikir manusia. Saya percaya bahwa Ki Hajar Dewantara tidak ingin sekolah atau pendidikan itu dibikin untuk misalkan compete satu sama lain atau untuk mahal-mahalan dan sebagainya. Tapi kita mesti wise bagaimana ini bisa ngejangkau banyak orang, tapi juga mungkin dari segi bisnisnya juga jangan dilupakan. Jangan sampai burning lah gitu kan. Yang kedua adalah metode belajarnya nih. Karena gimana pun tadi, apa yang kita ajarkan atau apa yang kita deliver itu bisa mempengaruhi orang sampai ke depan-kedepannya gitu kan. Makanya mungkin sebagai founder mesti sering baca, mesti sering belajar, mesti sering banyak ilmu soal gimana ya cara ngebuat learning yang fun, learning yang bisa masuk. Gitu sih Mas, tapi aku juga mesti banyak belajar. Luar biasa banget Angga Fauzan. Thank you banget untuk waktunya, Sama-sama. ilmunya, sharingnya luar biasa nih. Kayak semuanya dibuka semuanya nih ke kita semuanya. Jadi mudah-mudahan banyak teman-teman yang juga tergerak bangun edtech juga. Amin. Dengan cara yang terbaik, kita sama-sama kontribusi lah bangun negeri ini melalui pendidikan. Amin. Ya, thank you banget. Thank you, Mas. banget untuk waktunya dan ilmunya. Thank you, guys. Siap, sama-sama Mas.